Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini berjumpa kembali di majelis yang kita harapkan Allah menurunkan berkah karena niat kita dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, istiqomah di dalamnya hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi, qudwah dan uswah kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, malam ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah sampai kepada hadis yang kelima, yaitu tertolaknya amalan-amalan bid'ah. Hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini terdapat di dalam yakni Sahih Al-Bukhari juga Muslim. Tertolaknya bid'ah. Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan bid'ah, bid'ah yaitu perkara-perkara baru di dalam agama. Sebagaimana sabda Nabi, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ada di dalam Sahih Abu Dawud 4607. Nabi mengatakan inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara yang baru, yaitu muhdatsah, perkara yang baru di dalam agama adalah bid'ah. Tapi di luar perkara agama itu bukan bid'ah. Kalaupun dia tergolong bid'ah, hanya sekedar lughah, bahasa. Makanya secara bahasa bid'ah itu adalah perkara yang baru yang dulu nggak ada. Secara bahasa dulu nggak ada, sekarang ada, bid'ah. Secara bahasa. Mic ini bid'ah, tapi secara bahasa itu perkara yang baru, yang dulu gak ada sekarang ada. Mobil baru nggak? Dulu apa dulu? Unta, kuda, apalagi?
Keledai, ya. HP bid'ah enggak? Bid'ah. Itu secara lughah, secara bahasa, sesuatu yang baru. Tapi ucapan Nabi bid'ah itu bukan urusan dunia. Karena urusan Nabi adalah urusan apa? Agama. Maka apa yang diucapkan Nabi bid'ah itu adalah definisi secara syar'i, secara istilahi. Yakni perkara-perkara yang baru di dalam agama. Nah, agama meliputi apa saja nanti kita akan bahas. Kita awali dari hadisnya. Diriwayatkan dari An Ummil Mu'minina, dari Ummul Mu'minin. Ummul Mu'minin itu ibunya orang-orang mukmin. Siapa ibunya orang mukmin? Ibunya orang mukmin itu banyak. Seluruh istri Nabi itu Ummul Mu'minin. Seluruhnya disebut Ummahatul Mu'minin. Ibu-ibunya orang mukmin. Banyak. Ya Aisyah, ya Zainab binti Jahsy, ya Hafsah, ya Sofiyah, ya Saudah binti Zam'ah, ya Maria Al-Qibtiyah. Semua itu istri-istri Nabi adalah Ummahatul Mu'minin, ibunya orang mukmin. Sekalipun usianya lebih muda. Seperti Aisyah, ditinggal Nabi menjadi janda usia berapa? 18 tahun. Nabi meninggal usia 63. Coba 18 tahun rondo. Iku nek saiki ket mari lulus tekondi SMA. Tapi karena seluruh istri Nabi tidak boleh dinikahi, haram hukumnya menikahi istri Nabi, karena dia adalah istri dunia dan istri akhirat. Maka tidak boleh dinikahi. Itu khusus untuk yakni Ummahatul Mukminin, jandanya Nabi. Kalau janda kita boleh nggak dinikahi? Kok sing jawab mek titik? Gak terima tak sampean. Boleh nggak? Boleh, tapi kan terserah istri kita. Kalau dia paham bahwa bahwa suami terakhir itulah yang akan bertemu di akhirat, yaitu suami yang terakhir, maka dia tidak akan menikah sampai mati. Kecuali mungkin barangkali nggak ada kemungkinan suaminya masuk surga. Wes rabi mana ae. Itu terserah, ya kan? Mau nikah mau enggak, semua kembali kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Dari Ummul Mukminin, siapa dia? Ummi Abdillah, yaitu Ummu Abdillah. Ini kunyanya Aisyah. Padahal Aisyah belum punya anak. Jadi belum punya anak pun boleh punya kunyah. Ummu Abdillah. Konon katanya yaitu diambil dari nama anak saudara Aisyah. Ada yang mengatakan tidak, secara umum hamba Allah itu adalah Abdullah. Maka dia punya kunyah Ummu Abdillah. Maka siapapun ibu-ibu sekalipun belum pernah nikah boleh punya kunyah. Abu Hurairah saja belum dia nikah sudah punya kunyah, namanya Abu Hurairah. Jeneng asline sapa? Karo kan? Yombong kok ae. Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Bagus. Iku sapa sing jawab? Hadiah endi? Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan suatu yang baru di dalam urusan kami, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, urusan Nabi, urusan apa? Agama. Nabi gak ngurusi dunia. Maksudnya
Umatnya yang lebih tahu urusan dunia. Makanya Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu sekalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kamu. Kalau Nabi, spesifikasinya urusan agama. Makanya beliau mengatakan, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Man, barang siapa, ahdatsa, mengadakan suatu perkara yang baru. Fi amrina hada, dalam urusanku, dalam urusan kami ini, yaitu dalam urusan agama, ma laysa minhu, apa yang tidak terdapat di dalamnya, apa yang tidak ada di dalam agama itu, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Tertolak di sini apa? Kalau itu berupa i'tiqad, tertolak i'tiqadnya. Kalau itu berupa amalan ibadah, amalannya ditolak ibadahnya. Tidak akan mendapatkan pahala. Kalau dia berharap mendapatkan sesuatu kebaikan akhirat, maka kebaikan itu tidak akan diperoleh. Bahkan nanti dalam pembahasan hadis yang lain, di nomor yang ke-30 kalau tidak salah, justru lebih jelas lagi bahwa bid'ah itu nanti justru mendatangkan dosa, bukan hanya ditolak. Nanti itu akan kita bahas pada hadis berikutnya dari Al-Irbad bin Sariyah. Ya. Jadi di sini ahdath di sini yakni mengadakan perkara baru dalam agama. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan juga ada di dalam Sahih Muslim. Di Bukhari versi KBC 1250. Di versi KBC Sahih Muslim nomor 1700. Wa fi riwayatin lil Muslim, dalam riwayat Muslim ini ditunjukkan secara spesifik, secara khusus, yaitu bukan hanya dalam perkara yang umum dalam urusan agama, tapi dalam urusan ibadah. Ini secara khusus. Sama hadisnya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man amila amalan, barang siapa mengerjakan suatu amal ibadah, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di dalam urusan kami, laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak terdapat di dalam urusan agama kami, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Redaksi yang semacam ini adanya cuman di Sahih Muslim. Riwayat Aisyah sama radhiyallahu taala anha. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Antara hadis yang pertama dan yang kedua ini melengkapi. Kalau yang pertama itu ruang lingkupnya secara global, yaitu pokoknya dalam urusan agama. Kalau yang terakhir ini khususnya dalam amal ibadah. Bahkan termasuk bukan hanya ibadah, amal-amal yang lainnya. Karena agama ini menyangkut masalah iman dan amal. Oleh karena itu, perkara agama ini meliputi beberapa hal di dalam Islam. Ruang lingkup bid'ah itu yakni termasuk dalam ruang lingkup agama yang meliputi pertama yakni i'tiqad, yaitu keyakinan. Jadi bid'ah itu bisa pada i'tiqad, bisa dilakukan pada keyakinan. Yang kedua, bid'ah itu bisa pada ibadah. Yang ketiga, bisa pada syariat. Atau dibalik, syariat dulu. Syariat itu perkara hukum. Yang ketiga, bid'ah itu juga ada pada muamalah. Karena dalam Islam sudah menetapkan prinsip-prinsip di dalam bermuamalah.
tidak horor, tidak maisir, tidak riba. Tapi kadang diterjang. Termasuk yang kelima, bid'ah dalam perkara adab etika. Bagaimana Islam mengajarkan cara makan, cara tidur, cara buang air. Lengkap. Nah, antum jangan buat cara-cara lain. Apalagi mengadopsi cara-cara orang-orang kafir dalam beradab, beretika. Dalam berpakaian, dalam berdandan. Dandan pun ada penyimpangan. Kalau ada orang memanjangkan jenggot, bener, tapi jenggotnya di kelabang, ngawur. Ada nggak? Hah? Sopo itu? Nah, itu termasuk dalam adab etika. Sesuatu perkara yang baru dalam Islam. Atau bahkan itu termasuk tasyabbuh. Juga dalam perkara dakwah. Karena agama ini tidak bisa lepas dari dakwah. Karena ada penyimpangan-penyimpangan di dalam dakwah. Baik. Jadi ahdath di sini, ahdatha, yaitu mengadakan perkara yang baru. Di dalam apa? Di dalam agama. Produknya yaitu disebut muhdath, muhdatsah. Wa inna kulla muhdatsatin. Berarti itu produknya. Kalau perilakunya disebut ahdatsa. Produk hasilnya yaitu muhdats, yaitu sesuatu yang diadakan. Dalam urusan apa? Urusan agama. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi perkara bid'ah itu pertama meliputi apa? I'tiqad, keyakinan. Contoh diantaranya keyakinan yang merupakan bid'ah, yaitu menganggap bahwa takdir tidak ada. Ini kelompok pertama muncul di zaman sahabat yang disebut Qadariyah. Ini bid'ah yang dilakukan oleh kelompok Qadariyah. Apa mereka katakan? Buka Muslim nomor 1. Silakan. Waktunya pendek. Dari Yahya bin Ya'mar. Dari Yahya bin Ya'mar radhiyallahu anhu, ia berkata, Apa katanya? orang yang mula-mula bicara di Basra menentang adanya qadar ialah Ma'bad al-Juhani. Orang yang mula-mula bicara di Basra menentang adanya takdir atau qadar, siapa namanya? Ma'bad al-Juhani. Bagaimana pendapat dia tentang takdir? Lanjut. Maka pada suatu ketika, aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari terus sama-sama pergi haji atau umroh. Kami berdua sepakat jika bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, kami akan menanyakan kepada mereka masalah qadar itu. Justru kami bertemu di dalam masjid dengan Abdullah bin Umar. Malah bertemu dengan sahabat dekat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kami langsung mendekati dan mengapitnya di kanan kiri beliau. Dalam pada itu aku telah menduga bahwa sahabatku Humaid akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Kataku kepada Abu Abdurrahman, yaitu kepada Abdullah bin Umar. Apa katanya? Telah muncul di hadapan kita para pembaca Al-Quran dan para ilmuwan. Iya, telah muncul di kalangan kita, yakni para qurra, para pembaca, penghafal Al-Quran, dan juga para ulama. Di antara mereka mendakwakan bahwa qadar itu tidak ada. Bahwa takdir itu tidak ada. Ini apa ini? I'tiqad atau amalan? I'tiqad. Keyakinan. Orangnya sama yang lain beda atau sama dari penampilan? Nggak beda penampilannya, nggak kelihatan dari perbuatannya. Tapi apa yang ada di otaknya yang beda.
Apa yang dalam hatinya berbeda. Itulah bid'ah dalam i'tiqad, keyakinan. Lanjut. Segala sesuatu terjadi menurut kodratnya, tanpa didahului qadar dan ilmu Allah. Ini salah satu pendapat mereka, bahwa segala sesuatu itu terjadi menurut kodratnya, tanpa didahului qadar, takdir, dan ilmu Allah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah merumuskan percaya kepada takdir itu melalui 4 rukun. Pertama al-ilmu, kedua al-kitabah, keempat al-masyiah, kelima al-khalqu. Mereka nggak percaya terhadap al-ilmu. Ya, bahwa segala sesuatu itu tidak didahului oleh ilmu Allah dan ketetapan takdir Allah, yakni al-kitabah. Jadi Allah cuma menciptakan doang, setelah itu dibiarin, buah karepmu, kon jungkir pamalik karepmu. Allah itu dianggap cuma mencipta saja, tidak menetapkan segala perilakunya dan ketetapan takdirnya. Apa kata Abdullah bin Umar? Jawab Abdullah bin Umar, apabila engkau bertemu dengan mereka, katakan bahwa aku tidak sependapat dengan mereka. Iya, demi Allah. Demi Allah, kalaulah mereka mempunyai sebungkal emas, kemudian emas itu dinafkahkannya, maka Allah SWT tidak akan menerima nafkah mereka itu, sehingga mereka iman dengan qadar. Wallahi, demi Allah, kata Abdullah bin Umar, lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban, sekiranya dia menginfakkan emas segede gunung Uhud, maku bila minhu, tidak akan diterima infaknya emas segede gunung Uhud itu. Hatta yu'mina bil qadri, hingga mereka beriman kepada takdir. Berarti orang ini hakikatnya sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidak percaya kepada takdir, sehingga amalnya tidak diterima oleh Allah. Bukankah takdir itu salah satu rukun iman yang keberapa? Yang ke-6. Kalau dia nggak percaya kepada takdir, berarti dia kufur. Karena itu perkara pokok di dalam agama. Hati-hati. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain yaitu i'tiqad yang menganggap bahwa Allah di mana-mana. Ada nggak keyakinan seperti itu? Allah di mana-mana. Padahal dalam Al-Quran diulang 7 ayat dalam Quran diulang-ulang bahwa Allah itu istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arsy. Tapi ada yang meyakini Allah di mana-mana. Bahkan puncaknya akidah hulul dan ittihad, bahwa Allah itu menyatu dengan tubuh makhluknya. Makanya mereka meyakini bahwa ketika dia melihat makhluk di hadapannya, hakikatnya melihat Allah katanya. Melihat mobil, melihat Allah. Melihat pohon, melihat Allah. Melihat gunung, melihat Allah. Ini keyakinan ini. Dan bukan tidak ada keyakinan seperti ini. Ada. Ini termasuk bid'ah dalam perkara apa? I'tiqad. Keyakinan. Dan masih banyak yang lain. Coba antum teliti. Sekarang contoh yang kedua. Yaitu dalam perkara apa? Dalam perkara ibadah. Kalau ini banyak. Saum biok kalau ini. Ya, bid'ah itu ada yang sifatnya, yang asalnya, pokoknya tidak ada, diadakan. Tapi kadang ada yang pokoknya, asal pokoknya ada, tapi dikasih inovasi. Ini dalam hal ibadah begitu. Contoh yang nggak ada diadakan. Contoh yang pertama, sholat. Sholat apa? Sholat raghaib. Sholat yang dilakukan pada waktu Kemis malam Jumat pertama di bulan Rajab. Belum pernah dengar ya? Alhamdulillah kalau belum pernah dengar, berarti belum pernah mengamalkan. Tapi di negeri-negeri Islam yang lain, ada yang mengamalkan malam Jumat pertama di bulan Rajab, mereka melakukan sholat raghaib. Yang tidak ada, diadakan. Ada lagi sholat bayar utang bapak ibunya yang sakit, dan sebelum meninggal dunia, sakit sekian bulan, apa? Dibayar hutang sholatnya. Ada nggak tuntunan seperti ini? Kok ket mau sembahyang kak mari-mari, sholat apa? Nyaur utang sholatnya makku. Nggak ada sholat. Kalau haji ada.
Orang tuanya berniat haji, belum kesampaian, meninggal dunia. Bapaknya niat umroh, belum umroh, meninggal dunia. Maka berdasarkan beberapa riwayat hadis, maka dia boleh mengumrohkan, menghajikan orang tuanya. Karena itu hutang. Puasa pun demikian. Kata Nabi, "Man mata fa'alaihi shaum, sama anhu waliyu." Siapa yang meninggal punya utang puasa, maka walinya yang harus membayarnya. Itu puasa, ada dalil, silakan lakukan. Kalau sholat, nggak ada dalil. Tapi Anda yang melakukan. Demikian contoh puasa. Puasa sudah ditetapkan. Yang wajib Ramadan, yang sunnah banyak. Yaumul Bid, puasa Senin Kemis, puasa Arafah, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura. Puasa-puasa sunnah sudah jelas. Ini enggak buat puasa baru. Apa? Puasa weton. Tahu puasa weton? Sesuai dengan hari kelahirannya plus pasarannya. Siapa yang pernah melakukan puasa weton? Ngacu mau? Pakai hadiah ini. Berarti jujur. Ada lagi poso mote, ini tata caranya. Yang tadi nggak ada, diadakan. Ada caranya yang diada-adakan, walaupun pokok asalnya ada. Contoh, zikir. Berzikir diperintah nggak? Diperintah nggak berzikir? Diperintah secara umum. Ada yang muqayyada, ada yang mutlak. Yang muqayyadah itu yang ditetapkan waktunya, ditetapkan bacaannya, ditetapkan hitungannya, ditetapkan tata caranya. Ada yang mutlak, bebas sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita membuat aturan sendiri, perintah zikirnya ada. Tapi kalau buat hitungan sendiri, bid'ah. Di mana bid'ahnya? Dalam hal hitungan. Wocon la ilaha illallah ping 1000. La ilaha illallahnya bener nggak? Sewunya yang bid'ah. Pernah dengar nggak seperti itu? La ilaha illallah ping 1000. Memble kon. Ya. Jadi hitungan itu syariat. Kalau nggak ada tuntunan, dia buat baru, baca Ar-Rahman sekian ribu, baca Ar-Rahim sekian ribu. Bid'ah dalam hitungan. Ada lagi bid'ah dalam bacaan, ditambah-tambah. Ada lagi bid'ah dalam urusan apa? Dalam urusan tata cara. Zikirnya benar. Kadang ditambah hitungan, tapi kadang dipakai tata cara tertentu. Apa? Maca Fatihah ping 7 keambekan. Budal kon. Pernah nggak? Dengar nggak dulu suruh baca tanpa bernafas? Ada nggak? Baca ini 3 kali tanpa nafas. Itu menetapkan tata cara. Zikirnya ada asalnya. Tapi tata caranya bid'ah. Apa? Tanpa nafas. Dalam Islam itu nggak ada Pak amalan tanpa menahan nafas itu Pak. Maaf, amalan dengan menahan nafas itu nggak ada. Satu-satunya syariat menahan nafas ketika baca Al-Quran, itu pun kalau ada tanda sakta. Berhenti sejenak tanpa nafas, nah itu ada syariatnya. Ya, contoh dalam surah Yasin, mimma raqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Di dalam juz Amma surat apa itu? Kalla bal rana ala qulubihim al-mutaffifin. Berhenti sejenak tanpa nafas, ada syariatnya. Tapi kalau wocon Fatihah ping 3 keambekan. Kenapa kok sampai ada syariat itu? Itu bisikan dari syaitan. Supaya orang membacanya tergesa-gesa. Sehingga kalau baca tergesa-gesa, berarti dia telah menghina Al-Quran. Karena Al-Quran itu diperintahkan warattilil Qur'ana tartila, dibaca dengan tartil, bukan tergesa-gesa. Ini contoh bid'ah dalam apa? Ibadah. Sekarang yang ketiga, bid'ah dalam apa? Syariat. Terutama apa? Dalam membuat produk hukum. Membuat produk hukum. Yang Allah sudah tetapkan hukum itu dirubah.
Contoh hukuman bagi pezina. Hukumannya apa bagi pezina? Hah? Dirajam bagi yang sudah pernah menikah. Bagi yang belum menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Coba dibuka itu, Muslim nomor 1674. Ah, 73 ya, afwan. Dari Ubadah bin Samit, silakan. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Laksanakanlah hukumku. Laksanakanlah hukumku. Khudu anni, diulang 2 kali. Laksanakan hukum dariku. Kemudian, sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum bagi mereka yang berzina. Apabila bujang dan gadis sama-sama belum menikah, hukumannya adalah 100 kali dan penjara 1 tahun. Al-bikru bil bikri, perawan dan perjaka, pokoknya belum pernah menikah. Kalau dia berzina, jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali, wa nafyu sanah, dan diasingkan atau dipenjara selama 1 tahun. Saiki malah dirabikno. Terus, yang kedua, apabila janda dan duda sama-sama sudah pernah menikah, yang berzina hukumannya deras 1 kali dan rajam sampai mati. Iya, as-sayyibu bis-sayyibi, duda dan janda, artinya dia sudah pernah menikah dan sudah pernah kawin. Kalau dia berzina, baik dia pada saat itu punya istri atau tidak, baik pada saat itu dia punya suami atau tidak. Kalau dia melakukan zina, hukumannya apa? Jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali, warojam, dirajam sampai mati. Ini hukum Allah enggak? Hukum Allah. Pernah di suatu hari terjadi kasus di zaman Nabi, yaitu seorang perjaka berzina dengan seorang wanita yang sudah bersuami, yaitu dari kalangan suku Juhainah kalau tidak salah. Buka Muslim 1678. Silakan. Dari Imran bin Husain. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ia berkata. Apa katanya? Seorang perempuan dari suku Juhaina datang menghadap kepada Nabi SAW, padahal dia sedang hamil akibat melakukan zina. Lalu katanya, ya Nabiullah, aku telah melanggar hukum, maka tegakkanlah hukum itu atas diriku. Karena itu Rasulullah SAW memanggil wali perempuan itu. Lalu beliau bersabda kepadanya. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Rawatlah perempuan ini sebaik-baiknya. Apabila dia telah melahirkan, bawalah dia ke hadapanku. Maksudnya supaya bayinya tidak ikut mati, biar dia melahirkan terlebih dahulu. Bayinya kemudian dirawat, baru ditegakkan hukum rajam. Perintah Nabi tersebut, perintah Nabi SAW itu dijalankan oleh walinya sesuai dengan yang diperintahkan beliau. Setelah perempuan itu melahirkan, maka dia dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu dikenakan pakaiannya dengan erat, supaya tidak terbuka auratnya ketika dia dihukum rajam. Ya, dirapatkan pakaiannya. Bahkan sebagian, yaitu ada yang ditanam di bumi, mungkin separuh badannya atau tinggal kepalanya, tergantung. Atau bahkan tidak ditanam sama sekali. Seperti wanita ini, karena dia ikhlas untuk mendapatkan yakni taubat, ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya dia dihukum rajam. Lalu ia dirajam. Setelah dia tewas, Nabi SAW melakukan sholat jenazah baginya. Maka bertanya Umar kepada beliau,
perlukah dia disolatkan, ya Nabiullah? Bukankah dia berzina? Jawab beliau, dia telah tobat sebenar-benarnya tobat. Yaitu tobatnya dengan ditegakkan hukum rajam. Andai kata tobatnya itu dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti cukup bagi mereka. Iya. Manakah lagi tobat yang lebih utama daripada menyerahkan nyawanya kepada Allah Ta'ala secara ikhlas? Ini kalau ikhlas ditegakkan hukum syariat Islam, maka tobatnya itu pahalanya besar sampai bisa mengcover 70 orang penduduk Madinah. Kemudian kasus yang kedua yang saya maksud, yaitu seorang lelaki yang berzina dengan seorang wanita yang sudah bersuami. Silakan 1679. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, keduanya berkata, seorang laki-laki desa datang menghadap kepada Rasulullah SAW seraya berkata, apa katanya? Ya Rasulullah, aku mohon supaya Anda bersumpah dengan Allah bahwa tidak akan menjatuhkan hukuman kepadaku melainkan sesuai dengan kitabullah. Lawan perkara laki-laki itu lebih pintar berkata daripadanya, ya betul, putuskanlah perkara kami sesuai dengan hukum kitabullah, dan izinkanlah saya lebih dahulu berbicara. Jawab Nabi SAW, bicaralah. Katanya, anak laki-lakiku bekerja menjadi pegawai kepada orang ini, lalu dia menuduh anakku berzina dengan istrinya. Iya, jadi dia punya anak, anaknya dituduh sama suaminya berzina dengan istrinya. Ya, jadi anak laki-laki ini bekerja sama dia, seseorang, dan dituduh oleh juragannya bahwa pekerjanya ini berzina dengan istrinya. Kemudian, sesungguhnya aku telah tahu bahwa anakku harus dihukum rajam. Benar apa salah? Anakku. Hukumannya apa? Cambuk karena belum nikah. Ya, lalu ketebus dia dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba saya perempuan. Nah, ini berarti apa? Tawaran untuk merubah hukum tidak? Gimana kalau saya tebus dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan? Ya, ini produk hukum tidak ini? Produk hukum, produk keputusan hukum ya. Ini walaupun hanya tawaran ya. Tapi nanti bagaimana ucapan Nabi? Kemudian aku bertanya kepada orang-orang pandai atau ulama. Mereka mengatakan bahwa anakku harus dihukum deras 100 kali dan dibuang atau penjara 1 tahun. Benar apa tidak? Benar. Ini hukum yang benar. Sedangkan yang perempuan mendapat hukum rajam sampai tewas. Karena dia sudah punya suami. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku menjatuhkan hukuman bagi kedua belah pihak niscaya sesuai dengan kitabullah. Hamba saya dan kambing ditolak. Ini intinya di sini. Hamba saya, budak dan 100 kambing raddun, ditolak. Kenapa? Bid'ah atau tidak ini? Dalam perkara apa? Perkara hukum. Nyoba Rasul Kanjeng Nabi apa? 100 kambing ambek budak situ. Anakku ojo dirajam rek. Ya kan? Ditawarkan ini produk hukum seperti ini. Baik. Apa kata Nabi? Anakmu harus didera 100 kali dan dibuang untuk penjara 1 tahun. Kemudian, hai Unais, besok pagi pergilah engkau kepada istri orang ini, lalu periksa apakah dia memang berzina. Iya, ini memerintahkan si Unais untuk menginterogasi, memeriksa perempuan dari istri juragan itu. Jika dia mengaku berzina, rajamlah dia. Kata Abu Hurairah, besok pagi Unais pergi memeriksa perempuan itu. Ternyata dia mengaku telah berzina. Rasulullah memerintahkan supaya dia dihukum rajam, maka dirajamlah orang itu. Iya. Ini contoh bid'ah dalam perkara apa? Syariat. Dan ini pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi melakukan apa? Baik, baca 1680.
Dari Nafi radhiyallahu an, ia berkata, Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan Yahudi dihadapkan orang kepada Rasulullah SAW karena keduanya dituduh berzina. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Baik, langsung ke hadis nomor 1681 dari Bara' bin Azib. Langsung dibaca. Ini untuk melengkapi tentang penyimpangan dalam perkara hukum syariat ya. Silakan. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu ketika lewat di hadapan Nabi SAW seorang Yahudi yang dicat hitam dan didera selaku hukuman berzina baginya. Lalu beliau panggil mereka seraya bertanya, beginikah hukuman zina yang kalian dapati dalam kitab Taurat kalian? Jawab mereka, iya, benar. Iya, benar katanya. Padahal dia bohong. Terus lalu Nabi SAW memanggil seorang laki-laki yang tergolong pendeta mereka. Nabi SAW berkata kepadanya, kuharap engkau mau bersumpah dengan Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Betulkah begini caranya hukuman zina yang kamu dapati dalam kitab Tauratmu itu? Jawabnya, tidak. Karena dia disumpah dengan atas nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Terus, seandainya Anda tidak menyumpahku dengan nama Allah, aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Yang kami ketahui dalam kitab Taurat, hukumannya ialah hukuman rajam. Pada ini jujur atau tidak? Terus. Tetapi biasanya hukuman itu tidak berlaku bagi pembesar-pembesar kami. Jika yang tertangkap itu seorang pembesar, kami biarkan saja.
Tetapi bila yang tertangkap itu seorang anak rakyat kecil, kami tegakkan hukum sesuai dengan Taurat. Iya, hukum pada saat itu tumpul ke bawah apa ke atas? Ke atas. Tumpul ke atas, tajam kemana? Ke bawah. Ke bawah. Berarti sekarang ngikut dulu atau dulu ngikut sekarang? Sekarang ikut dulu. Akhirnya, lanjut. Akhirnya kami bermusyawarah, membicarakan hukum yang dapat kami tegakkan bagi pembesar Dengan alasan dan juga dan rakyat biasa. dengan alasan gimana caranya hukum ini akomodatif. Bisa mengcover rakyat jelata, bisa mengcover para pembesar. Ya. Akhirnya dimusyawarahkan, padahal yang dimusyawarahkan ini hukum siapa? Hukum Allah ini yang dimusyawarahkan, mau diamandemen, mau dirubah. Terus kami putuskan, lanjut. Kami putuskan menghitamkan tubuh dan mendera pelaku zina sebagai ganti hukuman rajam. Nah, ini produk hukum ya. Produk hukum terakhirnya ini kan? Iya. Berarti ini bid'ah nggak? Bid'ah dalam perkara apa? Syariat. Demikian pula nanti dalam perkara muamalah, ya. Contoh muamalah, yakni hubungan sesama manusia, ada akad-akad di situ termasuk akad nikah, ya. Akad nikah, contohnya misalnya satunya jauh, yang walinya di Amerika, yang dinikahkan di Surabaya, padahal dianjurkan hadir dalam satu majelis berjabatan tangan. Ini jauh, ini termasuk tergolong bid'ah. Termasuk muamalah dalam perkara cerai, ya. Apa? Pegatan nanggone ya di SMS. Ya, ini perkara-perkara zaman sekarang muncul hal-hal yang baru yang menyelisih muamalah. Demikian pula dalam perkara apa? Adab-adab etika, dan termasuk dalam urusan dakwah. Dakwah itu sudah dicontohkan oleh Nabi, bagaimana Nabi berdakwah, sahabat berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Tapi sekarang ada dikasih inovasi, ya, dakwah berkolaborasi dengan musik. Quran disampaikan, hadis disampaikan, setelah itu musik, plung 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 plung. Ada nggak? Pernah dengar? Jangan-jangan antum penggemarnya, atau mungkin ya, ini termasuk cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan ini perkara agama, dakwah itu perkara agama. Zaman Nabi itu sudah ada nggak musik? Sudah ada di zaman Nabi musik. Tapi Nabi tidak pernah berkolaborasi, bersinergi dengan para pemain-pemain musik di zaman itu dalam rangka mencari perhatian. Setelah itu kemudian mereka didakwai. Enggak. Nah, sekarang dengan alasan-alasan macam-macam. Nah, ini termasuk di antara perkara muhdatsah, dan semua itu tertolak. Jangan berharap pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu 1 atau 2 penanya. Silakan. Satu. Baik, silakan langsung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan tentang masalah takdir. Apa? Takdir. Oh, takdir. Terus? Itu katanya kalau pas nisfu Syaban, jadi malam ke-15 bisa dirubah takdir, selain takdir yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz 50.000 sebelumnya, tapi takdir yang per tahunnya itu bisa. Kalau benar gitu. Iya, baik. Jadi itu bukan malam nisfu Sa'ban, ya. Nggak ada dalilnya itu. Jadi ada takdir itu yang baku, yang sudah tidak bisa dirubah. Berarti sebelum itu masih mungkin dirubah dengan doa. Tapi kalau sudah diturunkan catatan takdirnya yang rinci, kapan? Saat malam Lailatul Qadar. Bukan Sya'ban, saat Lailatul Qadar. Maka kalau sudah dirinci dari Lauhul Mahfuz dalam beberapa kitab, ditetapkan untuk selama 1 tahun dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar berikutnya, tentang rizki, tentang ajal, segala kejadian selama 1 tahun, maka tidak bisa dirubah. Nanti dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir surah Ad-Dukhan surah 44 ayat 4.
Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin yufraku kullu amrin hakim. Ayat yang keempat dijelaskan di situ. Yufraku kullu amrin. Pada hari itu, pada malam itu dijelaskan segala urusan. Allah merinci catatan takdirnya yang di Lauhul Mahfuz, yang azali, kemudian dirinci menjadi takdir sanawi, ditetapkan selama 1 tahun pada saat malam Lailatul Qadar. Hakim, makna kalimat hakim pada ayat keempat yaitu apa? Sudah baku, tidak bisa dirubah, sudah tidak bisa diganggu gugat kalau sudah diturunkan untuk selama 1 tahun. Kalau sebelum itu berdoalah kepada Allah. Kalau seandainya berubah, itu pun dalam ilmu manusia. Dalam ilmu Allah tidak ada yang berubah. Kenapa? Allah sudah tahu semuanya. Itu dalam ilmu kita saja seakan-akan berubah. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.